Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat bersama, adalah topik tentang berkat dan janji Tuhan bagi orang yang meresponi panggilannya dan menghidupi panggilan itu. Saudara, Allah memberi panggilannya kepada semua orang. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Dia memberi panggilan yang sama kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang akan meresponi panggilan itu. Tidak semua orang akan menghidupi panggilan itu. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sudah meresponi panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Dan apakah saudara sudah menghidupi panggilan itu? Banyak orang juga yang meresponi panggilan itu tapi hanya untuk sementara, tapi tidak benar-benar menghidupi panggilan itu di dalam perjalanan kehidupannya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah meresponi panggilan Tuhan? Saudara sudah datang kepada Dia? Dan apakah hari ini saudara masih berjalan dalam panggilan itu? Dan kalau saya dan saudara meresponi panggilan Tuhan dan berjalan dalam panggilan itu, ada janji-janji Tuhan yang dinyatakan bagi kita dan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar bersama malam hari ini saudara. Apa janji Tuhan bagi orang-orang yang meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan bagi saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah tentang panggilan Tuhan kepada Abraham, di mana Allah memanggil Abraham dari rumah bapaknya, dari negerinya, dari tanah kelahirannya, untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan keluarganya. Allah memanggil dia menuju satu negeri, satu tempat yang telah dipersiapkan oleh Tuhan baginya. Dan ketika Allah memanggil Abraham, Allah memberi janji-janji kepada dia. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Dan yang saya rindu kita renungkan terlebih dahulu adalah bagaimana Abraham meresponi panggilan Tuhan kepada dirinya, di mana Tuhan berkata di ayat 1, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Dia dipanggil meninggalkan keluarganya, meninggalkan negeri kelahirannya, meninggalkan rumah bapaknya ke negeri yang akan dia tunjukkan, ke negeri yang belum jelas, kepada satu tujuan yang belum nyata dalam pandangan Abraham. Tetapi itulah panggilan Tuhan. Keluar dari rumah bapaknya, keluar dari tanah kelahirannya, pergi menuju negeri yang Tuhan telah persiapkan. Dan sekalipun negeri itu belum jelas saudara, karena ada panggilan Tuhan kepada dirinya, maka di ayat 4 dikatakan, "Lalu pergilah Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya." Seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk pergi dari negerinya, dari rumah bapaknya, menuju negeri yang telah Tuhan persiapkan, Abraham meresponi, Abraham bertindak, Abraham pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya. Saudara, kalau kita renungkan, kalau kita baca saja seperti ini, mungkin itu satu kejadian yang biasa. Tetapi kalau kita renungkan secara mendalam, bagaimana kondisi itu, bagaimana keadaan itu, tentu saja bagi Abraham itu satu kondisi, itu satu keadaan yang begitu berat, di mana dia harus meninggalkan tanah kelahirannya, di mana dia dibesarkan di sana, penuh kenangan di sana, dan sebagainya dan sebagainya. Dia sudah nyaman di sana. Lalu dia juga harus meninggalkan keluarganya, orang-orang yang dia cintai, sanak saudaranya dia harus tinggalkan semua. Itu satu kondisi yang berat saudara, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang selama ini dia hidup bersama, bercandaria bersama. Dia harus tinggalkan mereka semua, dan dia pergi ke negeri yang belum tahu di mana.
kepada tujuan yang belum jelas di mana. Itu kondisi-kondisi yang tentu saja begitu berat, begitu sulit untuk dilakukan oleh Abraham. Namun demikian firman Tuhan mencatat bahwa pergilah Abraham dari negeri dan dari sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya. Dia meninggalkan kenangan itu, dia meninggalkan kenyamanan itu, dia meninggalkan orang-orang yang dia cintai untuk meresponi panggilan Tuhan menuju satu negeri yang belum jelas baginya, namun dia taat. Dan saudara, ketika Abraham mentaati itu, maka dengar, ada janji yang Tuhan sudah persiapkan bagi Abraham. Ada rencana yang Tuhan sudah persiapkan bagi Abraham. Ada sesuatu yang besar di depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi Abraham. Di mana di ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan yang pertama, janji yang besar yang Tuhan persiapkan, rencana Tuhan yang besar yang Tuhan persiapkan bagi Abraham. Yang pertama adalah Tuhan mau membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tuhan persiapkan yang besar bagi dia, saudara, di mana dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar itu adalah bangsa Israel. Bukankah di sepanjang sejarah kita melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang diakui oleh seluruh dunia, bangsa yang mempengaruhi dunia. Jadi bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bukan hanya besar dari sisi jumlah, tetapi menjadi bangsa yang besar yang mempengaruhi dunia. Bangsa yang besar, bangsa yang berperan dalam perjalanan dunia. Itulah janji Tuhan bagi Abraham. Dia mempersiapkan sesuatu yang besar bagi Abraham. Dia mempersiapkan bangsa yang besar, yaitu keturunan Abraham. Saudara, sekali lagi, kalau kita baca begitu saja, maka kita melihat, kita seperti merasa bahwa ini sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita renungkan kembali, di mana istri Abraham, yaitu Sarai, itu mandul, saudara, ini sesuatu yang mustahil. Untuk supaya keturunannya menjadi bangsa yang besar, untuk tergenapinya satu rencana Tuhan yang besar di dalam dirinya, yaitu dia akan menjadi satu bangsa yang besar melalui keturunannya, yaitu bangsa Israel. Itu sesuatu hal yang mustahil, saudara, karena istrinya mandul. Istrinya jangankan untuk melahirkan satu bangsa yang besar, melahirkan seorang bayi saja dia tidak bisa. Karena dia mandul, saudara. Sangat mustahil apa yang Tuhan rencanakan itu bisa terjadi. Tapi faktanya ternyata itu terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun Sarah mandul, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menjamah kandungan Sarah. Tuhan sanggup mengubahkan kandungannya. Tuhan sanggup membuat kandungannya yang mandul menjadi kandungan yang subur, sehingga anaknya Ishak bisa dilahirkan dari kandungan yang tadinya mandul itu, saudara. Artinya apa? Ketika Tuhan memanggil Abraham, dan Abraham meresponi panggilan itu dan menghidupi panggilan itu, akhirnya Tuhan persiapkan sesuatu yang besar bagi dia. Sekalipun hal besar tersebut, yaitu menjadi bangsa yang besar, itu sangat mustahil karena istrinya Sarai itu mandul. Tetapi kalau Tuhan sudah memanggil, kalau Tuhan sudah bekerja, dan Abraham meresponi panggilan itu, maka hal yang mustahil itu bisa terjadi. Dan akhirnya lahirlah Ishak, dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Saudara, hari ini, kalau saya dan saudara meresponi panggilan Tuhan,
dan kemudian menghidupi panggilan itu, maka kita akan mengalami hal besar karena Tuhan telah persiapkan hal yang besar bagi kita. Sekalipun itu sangat mustahil, tetapi kalau Tuhan yang telah mempersiapkan, Dia yang telah merencanakan, hal yang besar itu pasti terjadi. Karena untuk terjadinya hal yang besar itu, kandungan yang mandul pun diubah menjadi kandungan yang subur. Begitu juga dalam hidup kita, saudara. Untuk terjadinya perkara besar dalam hidup kita, hal yang paling mustahil pun Allah sanggup lakukan. Apa yang paling mustahil dalam hidup saudara hari ini? Allah telah mempersiapkan perkara besar dalam hidup saudara. Mungkin saat ini saudara ada dalam satu kondisi yang sulit, ada dalam satu kondisi yang sangat berat, ada dalam satu kondisi yang sangat sulit. Tetapi dengar saudara, kalau saudara meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu, maka dengar, apa yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi. Apa yang paling sulit sekalipun itu bisa terjadi. Perkara besar Allah bisa kerjakan di dalam kehidupan saudara. Allah bisa melakukan hal-hal yang besar dalam perjalanan hidup saudara, sekalipun itu sangat mustahil. Saudara, saya punya pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan saya, di mana ketika saya selesai sekolah di tingkat SMA, saya menyerahkan hidup saya untuk sekolah Alkitab. Saya meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya, karena pada masa saya SMA saya mengalami kelahiran baru. Dan ketika saya meresponi panggilan Tuhan, saya pergi ke sekolah Alkitab. Saya sekolah di sana selama 2 tahun, saudara. Dan kemudian selesai 2 tahun saya sekolah, saya berkata kepada pimpinan sekolah Alkitab itu, saya berkata, saya siap untuk merintis satu gereja. Padahal waktu itu umur saya masih 19 tahun, saudara. Saya bilang saya siap untuk merintis gereja. Kemana saya harus pergi merintis gereja? Lalu kemudian dia tunjukkan kepada saya satu daerah di mana dia pernah pergi ke daerah itu, dan daerah itu adalah daerah yang sangat sulit, daerah yang sangat berat, di mana daerah tersebut adalah daerah yang dikuasai oleh okultisme. Sampai-sampai pada waktu itu rumah sakit pun tidak laku, saudara, karena banyaknya dukun dan orang-orang berobat ke dukun. Daerah tersebut adalah daerah yang hancur oleh karena narkoba. Daerah tersebut adalah daerah yang begitu berantakan oleh karena premanisme. Ada ormas yang seringkali bentrokan di daerah tersebut yang membuat sulit berkembang, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian saya pergi, saudara, ke daerah yang sulit tersebut. Saya mulai mengontrak satu rumah. Lalu saya mulai mendekati anak-anak untuk saya didik mereka. Saya ajari mereka bermain gitar, dan kemudian akhirnya saya ajak mereka beribadah. Dan singkat cerita, saudara, terbukalah pelayanan mulai dari anak sekolah minggu. Begitu sulitnya pelayanan tersebut bergerak. Begitu sulitnya, saudara. Ada begitu banyak tantangan yang harus kuhadapi. Bahkan saya pernah hampir diusir saat kami beribadah dan Roh Kudus bekerja, dan orang-orang merasa waktu itu terlalu ribut karena rumah yang saya kontrak berada di tengah kampung. Dan waktu itu orang-orang semua berkumpul dan mereka mau mengusir saya, saudara. Ada begitu banyak tantangan. Tantangan dari kebutuhan hidup. Tantangan oleh karena saya masih begitu muda, 19 tahun. Ada begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Tetapi saya tahu saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di desa tersebut. Pada waktu itu, saudara, sekian lama saya mulai merintis, dan orang tua rohani saya melihat bahwa daerah yang saya merintis ini begitu sulit. Akhirnya dia menawarkan saya untuk menjadi gembala di salah satu gereja yang dia layani, di mana dia punya 3 gereja lokal yang dia rintis dan dia layani. Dan ketiga gereja tersebut telah berkembang dan sudah mandiri semua. Dia pernah berkata dan tawarkan kepada saya, mau kau jadi gembala di gereja ini, di salah satu gereja yang dia gembalakan, saudara.
Dan dia berkata, nanti kita cari orang untuk meneruskan pelayananmu yang ada sekarang. Waktu itu saudara, kalau saya tanya orang, siapapun ditanya, pasti orang-orang berkata saya harus menerima tawaran itu. Kenapa? Karena gereja yang saya ditawarkan itu adalah gereja yang sudah mandiri, gereja yang sudah permanen, jemaatnya banyak di sana. Dan daerah itu adalah daerah yang nyaman. Dan daerah itu dekat dengan keluarga saya. Sedangkan daerah yang saya rintis ini jauh dari keluarga saya. Keadaannya daerah yang saya rintis ini begitu sulit, perang terus, narkoba, okultisme dan sebagainya, begitu sulit. Sedangkan yang ditawarkan kepada saya tadi begitu nyaman. Waktu itu saya berdoa saudara. Akhirnya Tuhan menaruh keyakinan bagi saya bahwa panggilan saya adalah di desa yang saya rintis ini. Sehingga akhirnya saya pergi kepada orang tua rohani saya tersebut, saya berkata, memang saya bisa pindah dari sana ke gereja yang ditawarkan tadi kepada saya, tetapi saya takut tubuh saya pindah, hati saya tetap di sana, saya bilang. Saudara, saya mengatakan itu dengan tulus. Kenapa? Karena saya tahu panggilan saya adalah di sini, sekalipun di sini sulit. Panggilan saya adalah di desa yang saya rintis, sekalipun desa itu desa kecil, desa terpencil, dan desa yang sulit sekali. Kenapa? Karena banyaknya okultisme, premanisme, dan obat-obatan terlarang yang menghancurkan daerah ini. Tetapi saya bertahan untuk menghidupi panggilan Tuhan. Sekalipun dimulai dengan anak-anak sekolah minggu, tapi kemudian pelayanan ini terus berkembang. Akhirnya dimenangkan jiwa orang-orang dewasa, sekian orang, akhirnya puluhan orang, akhirnya ratusan orang. Akhirnya saya melihat bahkan dukun-dukun pun dimenangkan. Dukun-dukun pun datang ke gereja yang hari ini menjadi pelayan Tuhan. Preman-preman pun akhirnya datang beribadah. Ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan kerjakan. Akhirnya hari ini saudara, gereja ini yang saya rintis dan saya gembalakan hari ini, saya menghidupi panggilan Tuhan di sini. Akhirnya Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Akhirnya dari gereja ini kami bisa mempengaruhi desa ini. Saya punya visi untuk mempersiapkan generasi ke depan yang lebih baik, sehingga hari ini kami mengembangkan 200 anak di desa ini. Kami kembangkan di gereja ini saudara, di gereja yang saya rintis dan saya kembangkan dan saya hidupi panggilan Tuhan di sini. Saya bisa bayangkan 10-20 tahun ke depan, 200 anak yang kami didik hampir setiap hari di gereja ini ke depan akan menjadi generasi penerus yang akan lebih baik, yang akan mengubah desa ini saudara. Artinya apa? Hari ini ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan kerjakan. Hari ini Tuhan menjadikan gereja ini menjadi gereja yang mempengaruhi daerah ini, menjadi gereja yang berdampak di daerah ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu di dalam kehidupan saya, sekalipun sulit dan sekalipun berat. Tapi akhirnya Tuhan menyatakan perkara besar. Hari ini saudara, hari ini, apakah saudara sedang menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup saudara, sekalipun terkadang berat? Mungkin saudara tidak seperti saya dipanggil menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam bidang tertentu. Mungkin saudara diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mau berkat yang saudara terima itu saudara gunakan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah panggilan Tuhan dalam hidup saudara yang harus saudara hidupi. Dan ketika saudara hidupi, percayalah dan lihatlah bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Karena Tuhan sudah persiapkan perkara yang besar di depan. Sekalipun begitu sulit itu terjadi, sama seperti kepada Abraham dijanjikan satu bangsa yang besar, keturunannya menjadi satu bangsa yang besar. Sedangkan istrinya mandul, itu sangat sulit terjadi. Tapi itu bisa terjadi kalau Tuhan bekerja. Itu bisa terjadi ketika Abraham meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan. Itu pun bisa terjadi, artinya perkara paling mustahil pun bisa terjadi dalam hidup saudara ketika saudara meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu dalam hidup saudara. Jadi yang pertama saudara, janji Tuhan bagi orang yang meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya adalah di mana Tuhan
akan menyatakan rencananya yang besar di dalam hidup orang itu. Sekalipun begitu sulit, ketika saya dan saudara meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan, dengar saudara, Tuhan akan menyatakan rancangannya yang besar. Tuhan akan mewujudkan rancangannya yang besar di dalam kehidupan kita. Seberapa mustahil pun itu saudara, Allah sanggup mewujudkannya di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara besar di dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Allah menyatakan rancangannya yang besar dalam hidup kita. Lalu yang kedua, masih ayat 2 saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham dan dia meresponi panggilan Tuhan dan dia menghidupi panggilan Tuhan, dia hidup sebagai perantau di negeri asing. Dia hidup mengembara di negeri asing bersama dengan keluarganya. Tetapi Tuhan berkata bahwa di negeri asing, di negeri perantauan tersebut, dia akan diberkati oleh Tuhan dan Tuhan membuat namanya masyhur. Lihat saudara, orang yang tidak dikenal di negeri asing, orang yang tidak diketahui, tidak dihargai di negeri asing, tetapi pada akhirnya Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati dia dan Tuhan menjadikan namanya masyhur, namanya dikenal, dia dihargai. Dan bukankah begitu luar biasanya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Abraham saudara? Sampai hari ini kita mengenang Abraham. Sampai hari ini dia dinobatkan sebagai bapa orang percaya. Kita belajar banyak dari Abraham karena Abraham meresponi dan menghidupi panggilan Allah. Luar biasa, Abraham diberkati benar sesuai dengan janji Allah. Luar biasa, nama Abraham masyhur ke seluruh dunia sesuai dengan janji Allah. Padahal dia menjadi orang asing, dia menjadi perantau di negeri asing. Saudara, bagi kita pun hari ini Allah bisa menggenapinya. Allah bisa memberkati saudara dan saya. Allah bisa menjadikan nama kita masyhur saudara. Allah menjadikan kita dikenal, dihargai di tengah-tengah masyarakat yang luas. Allah bisa campur tangan untuk memberkati kita berlimpah dan menjadikan kita orang yang dihargai, orang yang dikenal di tengah masyarakat luas. Kembali sebagai kesaksian saudara, dalam pelayanan yang saya rintis, awal-awal ketika saya datang, ada begitu banyak sindiran. Ada orang yang pernah berkata kepada anak muda yang saya layani, dia berkata, sampaikan kepada pendetamu itu bahwa kalau begitunya dia tidak akan pernah bisa berkembang pelayanannya. Maksudnya apa saudara? Dia berkata, saya tidak pandai bicara, saya tidak pandai bergaul, pergi ke kedai kopi dan sebagainya, saya tidak pandai beradat dan sebagainya. Bahkan karena saya sering berdoa, sering berlutut di rumah dan di kamar saudara, sehingga kadang-kadang satu harian saya tidak keluar karena saya berpuasa dan saya berdoa. Ada seorang di dekat rumah saya pernah berkata kepada anak muda yang lain yang saya layani, pendetamu itu orang gila. Saudara, dulu dianggap gila, dulu dianggap gak mungkin, dulu dianggap tidak akan bisa. Tetapi tahukah saudara hari ini bahwa Tuhan campur tangan memberkati luar biasa. Tuhan campur tangan sehingga hari ini dalam banyak hal saya mempengaruhi kehidupan banyak orang di daerah ini. Oleh karena campur tangan Tuhan, akhirnya saya berdampak di daerah ini. Dan hari ini yang ada adalah kata-kata pujian. Dulu dianggap gila, dulu dianggap tidak mampu, dulu dianggap tidak bisa. Tetapi hari ini mereka juga yang mengakui bahwa luar biasa Tuhan bekerja di dalam pelayanan yang saya kerjakan. Luar biasa Tuhan bekerja melalui hidupku.
Bukankah itu digenapi seperti digenapi kepada Abraham, saudara? Dulunya Abraham terlunta-lunta dalam dia mencari di mana negeri yang Tuhan persiapkan bagi dia. Dulunya Abraham itu tidak dikenal, tetapi akhirnya Abraham menjadi orang yang sangat diberkati kemanapun dia pergi. Dan Abraham menjadi orang yang sangat dihargai, diakui kemanapun dia pergi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah bisa bekerja dalam hidup saudara untuk memberkati saudara berlimpah-limpah. Tuhan rindu memberkati saudara hari ini. Tuhan rindu memberkati hidup saudara. Tuhan rindu memberkati keluarga saudara. Tuhan rindu memberkati usaha pekerjaan saudara, bisnis saudara, dan seluruh kehidupan saudara. Tuhan rindu memberkati saudara, dan Tuhan rindu menjadikan saudara masyhur di depan orang banyak, menjadikan saudara menjadi orang yang dikenal dan dihargai di depan orang banyak. Dan itulah janji yang kedua yang Tuhan beri dan genapi dalam hidup orang yang meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, saudara, masih di ayat yang kedua, janji Tuhan yang ketiga kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, luar biasanya Abraham bukan hanya diberkati, bukan hanya namanya dijadikan masyhur, tetapi yang luar biasa adalah Abraham pun dijadikan menjadi berkat. Dan itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Melalui iman Abraham, keturunannya diberkati. Melalui kehadiran Abraham, orang-orang diberkati. Sampai hari ini saya dan saudara diberkati melalui iman Abraham. Artinya orang-orang dari sepanjang zaman, dari sepanjang sejarah diberkati melalui kehidupan Abraham. Digenapi janji Tuhan dalam kehidupannya bahwa Tuhan memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang-orang diberkati melalui kehidupan Abraham. Saudara, kita pilih mana? Saudara pilih mana? Hidup diberkati atau hidup menjadi berkat? Tentu saja kita akan pilih hidup menjadi berkat. Karena hanya orang yang sudah diberkati berlimpahlah, sehingga akhirnya kehidupan orang tersebut bisa menjadi berkat. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, kehidupan orang tersebut tidak akan bisa menjadi berkat. Artinya apa, saudara? Kalau sudah menjadi berkat, berarti hidupnya juga diberkati dengan berbagai bentuk berkat. Hari ini aku melihat dalam hidupku ketika aku meresponi panggilan Tuhan, aku diberkati berlimpah, dan kemudian hidupku telah menjadi berkat bagi banyak orang. Setidaknya kepada jemaat yang aku layani, hidupku telah menjadi berkat. Setidaknya kepada 200 anak yang sedang dididik di tempat ini, aku telah menjadi berkat. Dan kemudian kepada orang tua mereka juga, aku telah menjadi berkat. Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika kita meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita menjadi berkat di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita telah belajar dari kehidupan Abraham, di mana Abraham dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian Abraham meresponi panggilan Tuhan, sekalipun itu begitu sulit, sekalipun itu begitu berat, ada risiko, ada harga yang harus dia bayar, namun dia responi panggilan Tuhan, dan dia hidupi panggilan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Dan kemudian ketika dia responi dan hidupi panggilan Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi dia, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian janji itu digenapi, sekalipun Sarai itu mandul, saudara. Karena kalau Tuhan sudah berjanji pasti digenapi. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan memberkati dia. Tuhan juga berjanji bahwa dia akan menjadi berkat. Dan semuanya itu digenapi dalam kehidupan Abraham.
Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saya dan saudara meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, maka kita akan melihat rancangan besar Allah digenapi dalam hidup kita. Janji Allah untuk memberkati digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan untuk menjadikan kita jadi berkat akan digenapi dalam hidup kita. Sekalipun janji itu sepertinya begitu mustahil, tetapi Tuhan sanggup melakukan. Kalau kandungan Sarai pun bisa dia buka kandungan yang mandul menjadi kandungan yang subur, maka hari ini pun apapun yang paling mustahil dalam hidup kita, Allah bisa ubah ketika Dia menyatakan rancangannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita belajar. Mari responi panggilan Tuhan dan hidupi panggilan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari ambil komitmen untuk menggenapi, untuk melakukan, untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara supaya janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Hamba berdoa kiranya rancangan-Mu yang besar digenapi dalam hidup mereka. Kiranya berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka. Kiranya Kau jadikan mereka jadi berkat ketika mereka meresponi dan menghidupi panggilan-Mu di dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka, genapi janji-Mu dalam hidup mereka, dan ajar mereka menggenapi rancangan-Mu, panggilan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi juga kami akan berdoa syafaat bersama ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan.
Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami
mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang
bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang.
Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus.
dan melebihi keberhasilan. Anak-anakmu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripadamu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anakmu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksimu, jadikan mereka terang dan garammu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja,
Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.